Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan kini adalah kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 124 sampai dengan ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ayat 124. Dan ingatlah tatkala telah diuji Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, maka telah dipenuhinya semuanya. Dia pun berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau imam bagi manusia. Dia berkata,
dan juga dari antara anak cucuku. Berfirman dia, tidaklah akan mencapai perjanjianku itu kepada orang-orang yang zalim. 125. Dan ingatlah tatkala telah kami jadikan rumah itu tempat berhimpun bagi manusia dan tempat keamanan. Dan dijadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim itu tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail supaya mereka berdua membersihkan rumahku itu untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf dan orang-orang yang rukuk serta sujud. 126. Dan ingatlah tatkala berkata Ibrahim, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan karuniakanlah kepada penduduknya dari berbagai buah-buahan, yaitu barang siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Berfirman dia, dan orang-orang yang kafir pun akan aku beri kesenangan untuk dia sementara. Kemudian akan kami helakan dia kepada siksaan neraka, yaitu seburuk-buruk tujuan. 127. Dan ingatlah tatkala mengangkat Ibrahim sendi-sendi dari rumah itu dan Ismail. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar, Maha mengetahui. 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami kedua ini orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, dan dari keturunan-keturunan kami pun hendaknya menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Engkau. Dan tunjukkan kiranya kepada kami cara-cara kami beribadat, dan ampunilah kiranya kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi penyayang. 129. Ya Tuhan kami, bangkitkanlah di antara mereka itu seorang rasul dari mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmat dan akan membersihkan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menyampaikan peringatan-peringatan yang semacam itu, yang 82 ayat banyaknya telah terlebih dikhususkan kepada Bani Israel, yang diharapkan moga-moga ada perhatian mereka menerima ajaran kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di samping pengharapan kepada kaum musyrikin Arab sendiri, tetapi tidak juga terlepas pertaliannya dengan Bani Israel. Maka dengan ayat yang akan datang ini, di antara Bani Ismail atau Arab dipertemukan dengan Bani Israel pada pokok asal, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab orang Arab sendiri mengakui, terutama Arab Adnan atau Arab Musta'ribah, mengakui dan membanggakan bahwa mereka adalah keturunan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, diikuti oleh Arab yang lain, Qatan. Dan ingatlah tatkala telah diuji Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Pangkal ayat 124. Dengan ini diperingatkan kembali siapa Ibrahim alaihissalam yang dibanggakan oleh kedua suku bangsa Bani Israel dan Bani Ismail sebagai nenek moyang mereka. Itulah seorang besar yang telah lulus dari berbagai ujian. Tuhan telah mengujinya dengan beberapa kalimat, artinya beberapa ketentuan dari Tuhan. Dia telah diuji ketika menentang orang negerinya dan ayahnya sendiri yang menyembah berhala. Dia telah diuji sampai dibakar orang. Dia telah diuji apakah kampung halamannya lebih dikasihinya atau keyakinannya. Dia telah ditinggalkan kampung halaman karena menegakkan keyakinan. Dia telah diuji karena sampai tua tidak boleh beroleh putra. Dan setelah dia tua mendapatkan putra yang diharapkan, maka diuji pula. Disuruh menyembelih putranya yang dicintainya itu dan berbagai ujian yang lain, maka telah dipenuhinya semuanya. Artinya, telah dipenuhinya sekalian ujian itu, telah dilaluinya dengan selamat dan jaya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, kalimat-kalimat yang diujikan kepadanya itu dan telah dipenuhi semuanya. Dia telah memisahkan dari kaumnya karena Allah memerintahkannya memisahkan diri. Perdebatannya dengan Raja Namrud tentang kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan. Kesabaran hatinya tatkala dia dilemparkan ke dalam api bernyala. Tidak lain karena mempertahankan pendiriannya tentang keesaan Allah. Setelah itu dia hijrah dari kampung halamannya karena Tuhan yang menyuruh. Ujian Tuhan kepadanya seketika dia didatangi tetamu. Seketika tetamu itu singgah kepadanya dalam perjalanan membawa azab kepada kaum Lut, dan ujian kepadanya dengan menyuruh menyembelih putranya. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abdu bin Humaid dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Al-Hasan, ia berkata, Ibrahim alaihissalam telah diuji dengan kelap-kelipnya bintang, dia pun lulus. Dia diuji dengan bulan, dia pun lulus. Kemudian diuji dengan matahari, itu pun dia lulus. Diuji dengan hijrah, dia pun lulus. Diuji pula dengan menyuruh menyembelih anak kandungnya sendiri, itu pun dia lulus. Pada waktu itu usianya telah 80 tahun. Menjadi imam sudah lulus ujian. Setelah dilaluinya segala ujian itu dan dipenuhinya dengan sebaik-baiknya, dia pun berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau imam bagi manusia. Di sini kita mendapat suatu pelajaran yang dalam sekali tentang jabatan yang begitu mulia yang dianugerahkan Tuhan kepada seorang di antara rasulnya.
Setelah beliau lulus dalam berbagai ragam ujian yang berat itu dan diatasinya segala ujian itu dengan jaya, barulah Tuhan memberikan jabatan kepadanya, yaitu menjadi imam bagi manusia. Imam ialah orang yang diikut, orang yang menjadi pelopor, yang patut ditiru di teladan, baik berkenaan dengan agama dan ibadat atau akhlak. Setelah jabatan imam itu diberikan Tuhan, Ibrahim pun mengemukakan permohonan, dan juga dari antara anak cucuku. Sebagai seorang ayah atau nenek yang besar yang bercita-cita jauh, Ibrahim AS memohonkan supaya jabatan imam itu pun diberikan pula kepada orang-orang yang dipilih Tuhan dari kalangan anak cucunya. Moga-moga timbullah kiranya orang-orang yang akan menyambung usahanya. Permohonan itu disambut oleh Tuhan. Tidaklah akan mencapai perjanjianku itu kepada orang-orang yang zalim. Ujung ayat 174. Permohonannya dikabulkan Tuhan, bahwasanya dalam kalangan anak cucu keturunannya memang akan ada yang dijadikan imam pula. Sebagai pelanjut dari usahanya, akan ada imam, tetapi janji itu tidak akan berlaku pada anak cucunya yang zalim. Keutamaan budi, ketinggian agama dan ibadat bukanlah didapat karena keturunan. Yang akan naik hanyalah orang yang sanggup menghadapi ujian. Sebagaimana Ibrahim AS juga. Ibrahim AS telah memenuhi segala ujian dengan selamat, baru diangkat menjadi imam. Bagaimana anak cucunya akan langsung saja menjadi imam kalau mereka tidak lulus dalam ujian atau zalim dalam hidup? Imam yang dimaksud di sini adalah imamat agama, bukan kerajaan dan bukan dinasti yang dapat diturunkan kepada anak. Sebab itu keturunan Ibrahim AS tidaklah boleh membanggakan diri karena mereka keturunan imam besar. Malahan kalau mereka zalim, bukanlah kemuliaan yang akan didapat lantaran mereka keturunan Ibrahim AS, melainkan berlipat gandalah dosa yang akan mereka pikul kalau mereka yang terlebih dahulu melanggar apa yang dianjurkan oleh amanat nenek moyangnya. Ingatlah betapa beratnya ujian itu semuanya. Bukanlah perkaranya ringan menegakkan paham dan keyakinan sendiri yang bertentangan dengan pendirian ayah kandungnya. Ayahnya Azar tukang membuat berhala, sedang dia sendiri menegakkan tauhid. Dan untuk itu Ibrahim AS bersedia dibakar. Dan ketika akan masuk pembakaran, malaikat Jibril bertanya, apakah dia memerlukan pertolongan? Ibrahim AS menjawab dengan tegas, kepada engkau tidak. Kemudian ujian lagi karena sampai tua tidak beranak. Kemudian ujian lagi karena disuruh menyembelih anaknya yang tertua Ismail AS yang telah lama diharap-harapkannya. Oleh sebab itu maka jabatan imam yang diberikan Allah kepadanya adalah hal yang wajar. Imamat yang sejati tidaklah mudah didapat oleh sembarang orang. Kekayaan harta bisa diwariskan kepada anak. Pangkat jabatan jadi raja boleh diturunkan. Tetapi imamat yang sejati haruslah melalui ujian. Di dalam surat 32 As-Sajdah ayat 34 Tuhan menjelaskan pula bahwa di antara pengikut-pengikut Nabi Musa ada yang diangkat Tuhan menjadi imam. Diberi pula petunjuk dan pimpinan setelah ternyata betapa keteguhan hati, ketabahan mereka dan sabar mereka menempuh berbagai ujian hidup. Keturunan Ibrahim AS terbagi dua, yaitu Bani Ismail dan Bani Israel. Pada kedua cabang turunan ini, terdapatlah beberapa orang imam ikutan orang banyak. Terkait sekali Muhammad SAW, imam dunia dan keturunan Ismail. Dan ingatlah tatkala telah kami jadikan rumah itu tempat berhimpun bagi manusia. Pangkal ayat 125. Di dalam ayat ini disuruh mengingat kembali bahwasanya Allah Ta'ala telah menyuruhkan kepada Ibrahim AS menjadikan rumah itu, yaitu Ka'bah atau Masjidil Haram, menjadi tempat berhimpun manusia, yaitu tempat beribadat dari seluruh manusia yang telah percayai keesaan Tuhan, supaya mereka dapat berkumpul ke sana mengerjakan haji setiap tahun, sebagaimana yang dijelaskan pula dalam surat 22 surah Al-Hajj, dan tempat aman. Sekalian dari tempat berkumpul seluruh manusia mengerjakan ibadat, maka tempat itu pun dijadikan tempat yang aman sentosa. Dalam surah Ali Imran, surat 3 ayat 97, kelak akan dijelaskan sekali lagi bahwa barang siapa yang masuk ke dalam pekarangan Masjidil Haram itu, terjaminlah keamanannya, bukan saja manusia, bahkan juga binatang-binatang perburuan. Oleh sebab itu disebut juga dia tanah haram atau daerah yang dihormati. Demikianlah peraturan mensucikan tanah itu yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim AS telah dipelihara turun-temurun oleh bangsa Arab, terutama oleh penduduk yang berdiam di dalam daerah itu, walaupun dalam masa-masa mereka telah bertolak kepada menyembah berhala. Dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim menjadi tempat solat. Di sini disebutlah pula satu tanda sejarah yang amat penting, yaitu makam Ibrahim. Banyaklah bertemu hadis-hadis dan riwayat tentang makam Ibrahim itu. Di dalam hadis-hadis yang sahih ada tersebut yang menunjukkan bahwa makam Ibrahim, yang berarti tempat berdiri Ibrahim AS, ialah sebuah batu tempat Nabi Ibrahim AS berdiri ketika beliau membangun Ka'bah. Bila mana bertambah tinggi dinding Ka'bah itu, datanglah Ismail AS putranya mengantarkan batu-batu bangunan ke tangan beliau, dan naiklah pula Ismail AS ke atas batu itu. Demikian riwayat Bukhari. Menurut sebuah riwayat dari Ibnu Abbas,
Dahulu batu makam Ibrahim itu termasuk menjadi dinding Ka'bah. Menurut satu riwayat dari Al-Baihaqi dari Abdul Razak, Umar bin Khattab lah yang membawa batu itu dari Ka'bah dan membinanya di tempat tersendiri. Menurut Ibnu Abi Hatim dari hadis Jabir, ketika Rasulullah SAW mengerjakan haji dan tawaf, di antara yang mengiringkan beliau ialah Umar bin Khattab. Sesampai di makam itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Makam Ibrahim?" Rasulullah menjawab, "Ya." Menurut hadis yang dirawikan oleh Muslim, setelah selesai beliau tawaf, lalu beliau solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu. Di dalam ayat 97 surah Ali Imran kelak akan lebih jelas lagi keistimewaan maqam itu. Dikatakan bahwa di sana terdapat ayat atau tanda yang nyata, yaitu maqam Ibrahim. Jarak di antara zaman Muhammad SAW dengan zaman Ibrahim alaihissalam telah berlalu beribu tahun. Tetapi ayat atau tanda bukti masih ada, itulah maqam Ibrahim. Menurut satu riwayat lagi dari tabi'in yang terkenal, Mujahid, yang dikatakan maqam Ibrahim ialah seluruh pekarangan Masjidil Haram itu. Maka teringatlah kita tentang usaha Raja Saud dari Saudi Arabia pada tahun 1958 merombak dan memperbesar Masjidil Haram yang menurut bentuk maketnya yang baru terpaksa letak makam Ibrahim itu digeser. Rupanya pihak kerajaan berpegang kepada pendapat Mujahid dan ulama-ulama mempertahankan tradisi di dalam rangka memperluas tempat tawaf yang mengelilingi Ka'bah pada bulan Rajab 1387 atau 1967 Masehi. Raja Faisal Ibnu Abdul Aziz telah merombak bangunan yang melingkungi makam yang lama lalu menggantinya dengan satu bangunan kecil memakai keranda tembaga. Di dalamnya beliau lingkungi dengan keranda kaca pembesar sehingga batu makam itu telah jelas kelihatan. Di zaman raja-raja yang dahulu rupanya di bekas jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam tempat beliau berdiri itu telah diberi pertanda dengan perak sehingga bekas telapak kaki itu lebih jelas kelihatan. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail supaya mereka berdua membersihkan rumahku itu untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang ruku serta sujud. Ujung ayat 125. Inilah ujung lanjutan ayat, yaitu selain dijadikan tempat berkumpul haji setiap sekali setahun dan umrah dan dijadikan daerah aman, dia pun dijadikan pula daerah tempat beribadah yang tetap. Pertama sekali, bersihkan rumahku. Tuhan menyebut rumah itu sebagai rumahku sehingga dia pun disebut Baitullah, rumah Allah. Untuk mengangkat kehormatan rumah itu, dia wajib bersih daripada persembahan yang selain daripada Allah. Ketika Ibrahim AS telah meninggalkan negeri Babil dan Mesir dan tempat-tempat yang lain, sudah terang beliau menolak tegas segala persembahan kepada berhala. Maka di tanah yang telah diamankan ini, di sana rumah Tuhan telah berdiri. Hendaklah dia bersih dari berhala. Ini diingatkan kembali kepada bangsa Arab, sebab mereka telah tersesat menyembah berhala. Rumah itu mesti dibersihkan daripada syirik dan perbuatan yang tidak patut, sehingga tetaplah dia untuk orang yang tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah itu 7 kali dengan mengambil jalan kanan. Dan untuk orang yang iktikaf, artinya orang yang duduk bermenung tafakur mengingat Allah di dalam masjid itu, dan untuk mereka mengerjakan ruku dan sujud, yaitu mengerjakan solat. Dengan demikian bertambah jelaslah bahwa Ibrahim AS yang dibantu oleh putranya Ismail AS telah diperintahkan Tuhan menjadikan tanah itu menjadi tanah haram. Perhatikanlah betapa besar pengaruh ayat ini ke dalam perjuangan Nabi kita di dalam menegakkan tauhid. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad diusir oleh kaumnya dari Mekah, kampung halaman dan bumi kelahirannya. Dan di ayat ini dijelaskan Tuhan bahwa Nabi Ibrahim AS bersama putranya Ismail AS diperintahkan, pertama, mendirikan rumah Allah itu, kedua, menjadikan daerah aman, ketiga, membersihkannya, yaitu bersih dari penyembahan kepada yang lain dan bersih daripada amalan yang karut. Sedang di waktu ayat ini diturun, Ka'bah tidak aman lagi, sehingga umat yang membelanya diusir dari sana. Ka'bah kotor karena di sana telah ditegakkan 360 berhala, dan sejak beberapa waktu orang-orang musyrikin mengerjakan tawaf dengan kotor. Ada yang bersorak-sorak, ada yang bertepuk tangan, bahkan laki-laki dan perempuan yang bertelanjang. Untuk membangkitkan dan menimbulkan kembali kesucian Baitullah itu, mula-mula sekali setelah 17 bulan Rasulullah pindah ke Madinah, datanglah perintah Tuhan memutarkan kembali kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah di Makkah itu. Pada tahun ke-8 Hijriah, negeri Makkah ditaklukkan karena orang Quraisy sendiri yang memungkiri perjanjian Hudaybiyah. Di waktu menaklukkan Makkah itu, secara langsung beliau perintahkan menghancurkan berhala-berhala itu, dan beliau perintahkan Sayyidina Bilal azan ke puncak Ka'bah. Pada tahun ke-9 beliau diperintahkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi Amirul Hajj. Kemudian beliau usulkan dengan memerintahkan Ali bin Abu Talib membacakan surat Bara'ah atau Taubah, menyampaikan beberapa perintah. Di antaranya ialah bahwa tahun depan tidak boleh lagi ada orang yang tawaf keliling Ka'bah dengan bertelanjang. Kabarnya konon karena beliau tidak mau melihat orang telanjang bertawaf itulah, maka beliau tidak naik haji tahun itu, memerintahkan Abu Bakar memimpin haji.
Baru tahun depannya, tahun ke-10 beliau memimpin sendiri naik haji. Setelah Ka'bah benar-benar bersih dan haji beliau yang terakhir, itulah yang dinamai haji wada, haji selamat tinggal. Keterangan lebih lanjut akan didapat kelak ketika menafsirkan surat Bara'ah atau Taubah ayat surat 9. Dan menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan tanah Mekah itu menjadi tanah haram sejak Tuhan menjadikan semua langit dan bumi, dan akan tetap menjadi tanah haram sampai hari kiamat. Maka perintah yang diberikan kepada Ibrahim AS itu ialah sebagai pelaksanaan dari kehendak Tuhan sejak dahulu kala itu. Sebab sebelum Ibrahim AS dan putranya Ismail AS datang ke tempat itu, khususnya sebelum ada sumur Zam-Zam, belumlah ada manusia di sana. Dan ingatlah tatkala berkata Ibrahim, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Pangkal ayat 126. Dimohonkanlah oleh Ibrahim AS, hendaknya negeri itu tetap aman sentosa selama-lamanya, sehingga tentramlah jiwa orang-orang yang melakukan ibadat bertawaf dan beriktikaf, solat dengan ruku dan sujudnya menurut peraturan solat yang ada pada masa itu, dan karuniakanlah pada penduduknya dari berbagai buah-buahan. Oleh karena wadi atau lembah itu amat kering, tidak ada sesuatu yang dapat tumbuh di dalamnya, dimohonkan pula oleh Nabi Ibrahim AS agar penduduk lembah itu jangan sampai kekurangan makanan, supaya hati mereka pun tidak bosan tinggal di sana menjaga peribadatan yang suci mulia itu. Tetapi Nabi Ibrahim AS memberi alasan permohonannya, yaitu barang siapa yang beriman di antara mereka itu kepada Allah dan hari kemudian, sebagai seorang hamba Allah yang patuh. Nabi Ibrahim AS memohonkan agar yang diberi makanan cukup dan buah-buahan yang segar ialah yang beriman kepada Allah saja. Tetapi Tuhan Allah telah menjawab, dan orang-orang yang kafir pun akan aku beri kesenangan untuk dia sementara. Dengan penjawaban ini Tuhan Allah telah memberikan penjelasan bahwasanya dalam soal makanan atau buah-buahan Tuhan Allah akan berlaku adil juga. Semuanya akan diberi makanan, semuanya akan diberi buah-buahan, baik mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat ataupun mereka kufur. Oleh sebab itu maka dalam urusan dunia ini orang beriman dan orang kafir akan sama-sama diberi makan. Beratus tahun Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS wafat, telah banyak penduduk dalam lembah Mekah itu yang menyembah berhala, namun makanan dan buah-buahan mereka dapat juga. Sebab demikianlah keadilan Allah dalam kehidupan dunia ini. Kemudian akan kami tarikkan dia kepada siksaan neraka, yaitu seburuk-buruk tujuan. Ujung ayat 126. Di dunia mendapat bagian yang sama di antara mukmin dan kafir. Malahan kadang-kadang rezeki yang diberikan kepada kafir lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang yang beriman. Tetapi banyak atau sedikit pemberian Allah di atas dunia ini dalam soal kebendaan belumlah boleh dijadikan ukuran. Nanti di akhirat baru akan diperhitungkan di antara iman dengan kufur. Yang kufur kepada Allah habislah reaksinya sehingga hidup ini saja. Ujian akan diadakan lagi di akhirat. Betapapun kaya raya banyaknya tanaman, buah-buahan di dunia ini tidak akan ada lagi setelah gerbang maut dimasuki. Orang yang kaya kebendaan tetapi miskin jiwa, gersang dan sunyi daripada iman adalah neraka yang menjadi tempatnya. Semuanya itu disuruh ingatkan kembali kepada kaum musyrikin Arab, supaya mereka kenangkan bahwasanya kedudukan yang aman sentosa di negeri Makkah itu adalah atas kehendak dari karunia Tuhan, yang disuruh laksanakan kepada kedua rasulnya, Ibrahim AS dan Ismail AS, yaitu nenek moyang mereka. Negeri itu telah mereka dapati aman. Buah-buahan dan sayur-sayuran diangkut orang dari negeri-negeri di luar Mekah, dari Taif ataupun lembah-lembah lain. Diperingatkan kepada mereka asal mula segala kejadian itu, yaitu supaya mereka menyembah Allah yang Maha Esa, bersih daripada berhala dan segala macam kemusyrikan. Sudah mereka dapati sentosa, makmur dan subur. Tempat kediaman mereka menjadi pusat peribadatan seluruh manusia sejak zaman purbakala, telah beribu tahun. Lalu diperingatkan lagi tentang asal-usul berdirinya Ka'bah itu. Dan ingatlah tatkala Ibrahim mengangkat sendi-sendi dari rumah itu dan Ismail. Pangkal ayat 127. Di sini diperingatkan kembali bahwa Ibrahimlah dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam yang mengangkat sendi-sendi rumah itu, yaitu Ka'bah. Sendi-sendi atau batu permata, Ibrahim alaihissalam sendiri yang meletakkannya. Kemudian berangsur-angsur sehingga menjadi dinding. Sebab itu disebut beliau mengangkatnya seterusnya membangun sampai tinggi. Di dalam kitab-kitab tafsir macam-macamlah ditulis tentang bagaimana caranya sendi-sendi itu dibangun dan dari batu mana diambil dan diangkut. Ibnu Katsir menulis dalam tafsirnya, demikian juga Ibnu Jarir. Dengan mengingatkan ini terkenanglah hendaknya mereka kembali bahwa nenek moyang mereka Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam bukan saja meramaikan dan mengamankan negeri itu atas perintah Tuhan, bahkan lebih dari itu, merekalah yang memulai membangun rumah yang pertama di tempat itu, yaitu di rumah yang pertama ditentukan buat tempat beribadat kepada Allah yang Maha Esa.
Demi setelah selesai Ibrahim AS dibantu oleh Ismail AS mendirikan rumah itu, mereka pun bermunajatlah kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami. Artinya, bahwa pekerjaan yang engkau perintahkan kepada kami berdua, ayah dan anak, mendirikan Ka'bah sudah selesai. Sudilah kiranya menerima pekerjaan itu. Sesungguhnya engkau adalah maha mendengar akan segala permohonan kami dan doa kami. Maha mengetahui, ujung ayat 127. Yaitu maha mengetahui jika terdapat kekurangan dalam pekerjaan kami ini. Engkaulah yang lebih tahu. Setelah dengan segenap kerendahan hati kedua makhluk bapa dan anak itu, Ibrahim AS dan Ismail AS yang telah menjadi manusia terpilih di sisi Tuhan, memohonkan supaya amalan mereka diterima oleh Tuhan. Mereka teruskan munajat itu, si ayah yang berdoa dan si anak yang mengaminkan. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami keduanya ini orang-orang yang berserah diri kepada Engkau. Pangkal ayat 128. Setelah rumah atau Ka'bah itu selesai mereka dirikan, maka mereka berdua pulalah orang yang pertama sekali menyatakan bahwa mereka keduanya muslimaini lak. Muslimin kami keduanya kepada engkau, yang berpokok kepada kata-kata Islam yang berarti berserah diri. Berjanjilah keduanya bahwa rumah yang suci itu hanyalah untuk beribadat daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah, tidak bercampur dengan penyerah diri kepada yang lain. Dan dari keturunan-keturunan kami pun hendaknya menjadi orang-orang yang berserah diri kepada engkau. Bukan saja Ibrahim AS mengharapkan agar penyerahan dirinya dan putranya Ismail AS kepada Allah agar diterima Allah. Bahkan dia pun memohonkan kepada Allah agar cucu-cucu dan keturunannya yang datang di belakang pun menjadi orang-orang yang berserah diri, menjadi orang-orang yang Muslim atau Islam. Sehingga cocoklah dan sesuailah hendaknya langkah dan sikap hidup anak cucu keturunannya dengan dasar pertama ketika rumah itu didirikan. Dan tunjukkanlah kiranya kepada kami cara-cara kami beribadat. Cara-cara kami beribadat kita artikan dari manasikana. Setelah Ibrahim AS dan membawa juga nama putranya Ismail AS mengakui bahwa Allah lah tempat mereka berserah diri dan telah bulat hati mereka kepada Allah, tidak bercampur dengan yang lain, dan diharapkannya pula kepada Tuhan agar anak cucunya keturunannya yang tinggal di sekeliling rumah itu semuanya mewarisi keislaman itu pula. Barulah Ibrahim AS memohonkan kepada Allah agar ditunjuki bagaimana caranya beribadat yang disebut juga manasik. Manasik bisa diartikan umum untuk seluruh ibadat dan bisa pula dikhususkan untuk seluruh upacara ibadat haji. Menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim dan Said bin Mansur yang diterima dari Mujahid, bahwa permohonan Ibrahim AS agar Tuhan mempertunjukkan bagaimana cara-cara beribadat itu, datanglah Jibril. Mula-mulanya Jibril telah menuntunnya bagaimana memasang batu-batu sampai tegak menjadi dinding. Setelah selesai dibimbingnya lah tangan Ibrahim AS berjalan menuju Mina, sampai di tempat yang sekarang dinamai Jamratul Aqabah itu. Aqabah boleh diartikan penghalang. Kelihatanlah iblis sedang bernaung di bawah sebuah pohon kayu. Lalu Jibril menyuruh Ibrahim AS, takbirlah dan lemparlah iblis itu. Lalu Ibrahim AS takbir sambil melempar iblis itu. Iblis pun pergi lalu menghambat lagi di tempat yang sekarang dinamai Jamratul Wusta. Lalu Ibrahim AS berbuat pula sebagaimana dibuatnya di Jamratul Aqabah tadi. Dan demikian juga dibuatnya sampai di Jamrah yang ketiga. Kemudian Jibril membimbing tangan Ibrahim AS lalu berjalan menuju Mas'aril Haram atau Muzdalifah. Kemudian itu berjalan terus ke Arafah. Sampai di sana berkatalah Jibril, sekarang telah engkau kenal Arafta, ibadat-ibadat yang aku pertunjukkan kepada engkau itu. Ibrahim AS menjawab, Naam, ya. Sekarang sudahkah engkau kenal Arafta, ibadat-ibadat yang aku pertunjukkan itu? Diulang itu oleh Jibril sampai 3 kali. Maka menjawablah Ibrahim AS, Naam, ya saya sudah kenal sekarang. Maka berkata pula lah Jibril, kalau demikian mulailah engkau panggil manusia untuk mengerjakan haji. Lalu Ibrahim AS bertanya, bagaimana caranya aku memanggil mereka? Jibril menjawab, katakanlah wahai sekalian manusia, sambutlah seruan Tuhan kamu, serukanlah demikian sampai 3 kali. Lalu yang demikian itu dilakukan oleh Ibrahim AS, maka menyautlah hamba-hamba Allah, seruanmu telah hamba dengar ya Allah, dan hamba segera melakukannya. Inilah artinya agak dekat dari kata-kata labbaik. Kata Mujahid seterusnya, maka barang siapa yang menyambut seruan Ibrahim di masa itu akan jadi hajilah dia. Kita salurkan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Said bin Mansur daripada tabi'in yang terkenal ini, yaitu Imam Mujahid, hanyalah sekadar untuk tafsir saja. Satu riwayat pula daripada Ibnu Jarir dan diterimanya daripada tabi'in Said bin Al-Musayyab yang diterimanya pula daripada Ali bin Abu Talib. Demikian bunyinya, setelah Ibrahim AS selesai membina Baitullah itu, berserulah dia kepada Allah, ya Tuhanku, telah aku kerjakan apa yang telah engkau titahkan. Sekarang aku bermohon pertunjukkanlah kepada kami bagaimana caranya ibadat-ibadat kami atau manasik kami. Maka diutus Tuhanlah Jibril lalu dituntunnya lah Ibrahim AS mengerjakan haji. Ada juga beberapa riwayat lainnya hampir sama isinya, disebut juga gangguan setan di tengah itu sebagai keterangan Mujahid tadi. Ada juga riwayat lain dari Ibnu Khuzaimah dan At-Tabrani dan Al-Hakim dan diakui sahihnya dan Al-Baihaqi dan Sya'bul Iman, semuanya dari Ibnu Abbas.
dan ada juga riwayat lain dari Ahmad dan Baihaqi dan Ibnu Abi Hatim. Dari sekalian riwayat ini dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwasanya setelah selesai mendirikan Ka'bah, Ibrahim alaihissalam dituntut oleh Jibril dengan perintah Tuhan agar dia mengerjakan haji, dan sunnah yang telah direntangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang diterima turun-temurun oleh manusia, khususnya anak cucunya sebagai pelopor, pemberi contoh yang pertama yaitu bangsa Arab dan manusia pada umumnya yang percaya. Lantaran riwayat Mujahid yang kita salingkan di atas bahwa Nabi Ibrahim AS menyeru manusia mengerjakan haji, timbullah suatu kepercayaan pada setengah manusia. Lalu mereka meniru Nabi Ibrahim AS mengipas-ngipas, memanggil-manggil keluarganya yang di kampung supaya terseru pula naik haji. Kalau perbuatan memanggil-manggil, mengipas-ngipas serban itu dilakukan orang karena memandangnya sebagai suatu ibadat, maka bid'ahlah perbuatan itu. Dan jika hanya karena iseng-iseng saja, terserahlah kepada yang mengerjakan. Dan ampunilah kiranya kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Penyayang. Ujung ayat 128. Kita sudah maklum bahwasanya Rasulullah adalah maksum, suci daripada dosa, terutama dosa yang besar. Tetapi orang-orang yang telah mencapai derajat iman yang sempurna sebagai Ibrahim AS dan Ismail AS tidaklah berbangga dengan anugerah Allah kepada mereka dengan maksum itu. Nabi Ibrahim AS memohonkan taubat untuk dirinya dan untuk anaknya ini adalah satu teladan bagi kita agar selalu ingat dan memohonkan ampun kepada Tuhan. Makna yang asal daripada taubat ialah kembali. Kita bertaubat kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kita dengan memakai perkataan ala yang berarti ke atas. Kita mendaki menuju Allah dan Allah menarik tangan kita ke atas. Nabi Isa alaihissalam yang maksum setiap waktu memohon taubat kepada Tuhan, sehingga diriwayatkan oleh Imam Ghazali bahwasanya beliau menyediakan bunga karang atau spons untuk menghapus air matanya. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa tidak kurang dari 70 kali sehari semalam beliau memohon ampun. Dengan demikian bertambah suci manusia, bertambah pula mereka merasa kekurangan. Setelah selesai Ibrahim AS membina Baitullah itu dan selesai pula dia mengerjakan haji dengan tuntunan Jibril sendiri, dan telah selesai dia menyerahkan diri berdua dengan putranya Ismail AS dan diharapkannya agar anak cucunya pun menjadi orang-orang yang muslim kepada Allah, maka akhirnya ditutupnya lah permohonannya dengan suatu permohonan lagi. Ya Tuhan kami, bangkitkanlah di antara mereka itu seorang rasul dari mereka sendiri. Pangkal ayat 129. Di dalam beberapa ayat disebut bahwa salah satu bawaan budi Nabi Ibrahim AS ialah awah, artinya penghibah, amat halus perasaan, tidak tega hati, dan perasaan beliau yang halus itu terdapat di dalam nama beliau sendiri yaitu Ibrahim. Menurut keterangan Al-Mawardi dan dikuatkan pula oleh catatan Ibnu Atiyah, Ibrahim itu adalah bahasa Suryani yang rumpun asalnya bersamaan dengan bahasa Arab. Dia adalah gabungan di antara dua kalimat yaitu Ib dan Rahim. Ib sama artinya dengan abun dalam bahasa Arab yang berarti bapa atau ayah. Rahim dalam bahasa Suryani sama artinya dengan rahim dalam bahasa Arab yang berarti penyayang. Jadi Ibrahim artinya ialah ayah yang penyayang. Maka ayah yang penyayang ini tidaklah merasa puas dengan menyatakan menyerahkan dirinya bersama putra Ismail alaihissalam saja kepada Allah menjadi muslimaini laka. Berdua menyerahkan diri kepada engkau, malahan dimohonkannya pula anak cucunya sehingga tetaplah terpelihara rumah Allah atau Ka'bah itu. Jangan sampai menjadi rumah-rumah tempat berhala. Tetapi ayah yang penyayang itu rupanya amat jauh pandangannya ke zaman depan. Berkat tuntunan Tuhan, tidak puas hanya memohon anak cucunya menjadi Islam semua, bahkan beliau memohonkan pula agar di antara anak dan cucunya itu di kemudian hari dibangkitkan seorang yang menjadi Rasul Allah, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, yaitu perintah-perintah ilahi untuk memupuk dasar yang telah ditinggalkan oleh beliau di dalam mengakui keesaan Tuhan, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmat. Kitab ialah kumpulan daripada wahyu-wahyu yang diturunkan ilahi yang bernama Al-Quran itu, dan hikmat ialah kebijaksanaan dalam cara menjalankan perintah, baik dalam perkataan dan perbuatan atau sikap hidup Nabi itu sendiri yang akan dijadikan contoh dan teladan bagi umatnya, dan yang akan membersihkan mereka. Baik ayat-ayat ataupun kitab itu ataupun hikmah kebijaksanaan yang dibawakan oleh Rasul itu adalah maksudnya untuk membersihkan mereka seluruhnya, bersih daripada kepercayaan yang karut-marut, syirik dan menyembah berhala, dan bersih pula kehidupan sehari-hari daripada rasa benci, dengki, khizid dan khianat. Yuzakkihim, untuk membersihkan mereka pada rohani dan jasmani, sehingga dapat membedakan mana kepercayaan yang kotor dengan yang bersih. Kebersihan itulah yang akan membuka akal dan budi sehingga selamat dalam kehidupan. Itulah pengharapan Nabi Ibrahim AS kepada Allah yang ditutupnya dengan ucapan, sesungguhnya engkau adalah maha gagah lagi maha bijaksana. Ujung ayat 129. Kepada Allah yang satu di antara sifatnya ialah aziz, yaitu maha gagah. Ibrahim AS telah menggantungkan pengharapan kepada Allah dalam sifat kegagahnya itu, bahwa meskipun betapa besarnya rintangan dan halangan akan bertemu dalam perjalanan sejarah, namun kehendak Allah mesti terjadi. Tetapi di samping sifat gagah perkasa itu, Tuhan pun mempunyai sifat bijaksana.
yaitu bahwa kehendaknya mesti berlaku, tetapi menurut arah jalan yang masuk di akal dan mengagumkan. Maka apabila kita ketahui betapa perjalanan sejarah di antara zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelaksanaan Allah atas permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, memang bertemulah betapa hebatnya kegagah perkasaan Tuhan dan bijaksananya, sehingga Rasul yang diharapkannya itu akhirnya datang juga. Setumpuk tanah Hijaz itulah yang dengan kebijaksanaan Tuhan tidak sampai dimasuki oleh tentara penakluk, sehingga tidak pernah merasai bila bencana penjajahan. Di sebelah utara beberapa orang penakluk yang besar telah bertindak semau-mau, sejak Nebukadnezar Raja Babil sampai Ciprus Raja Persia, sampai kemudian datang Iskandar Makedonia, sampai pula kepada Julius Caesar dan Antonius. Namun tanah Hijaz dan khususnya Makkah itu tidaklah sampai mereka injak. Menurut kebijaksanaan Tuhan, tanah itu dijadikan tanah kering gersang, sehingga penakluk memandang tidak perlu datang ke sana. Setelah Abraha wakil Raja Habsyi mencoba hendak menaklukkannya dan meruntuhkan Ka'bah yang suci itu, dengan gagah perkasanya pula Allah Ta'ala membinasakan dan menghancurkan tentara Abraha itu dengan mengirim burung ababil. Keturunan Ibrahim AS terbagi dua, yaitu Bani Ismail yang menurunkan Arab Mustaribah berkedudukan di bagian selatan dan barat. Keturunannya yang secabang lagi adalah yang diturunkan daripada Yakub alaihissalam anak Ishak yang disebut Bani Israel, diberi kedudukan di sebelah utara daerah Mesopotamia. Dari antara Bani Israel banyak diturunkan nabi-nabi dan rasul, tetapi dengan karunia Allah dari keturunan Bani Ismail itulah diturunkan rasul akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabulkan permohonan nenek kandanya Ibrahim alaihissalam itu. Demikianlah beberapa kesimpulan yang kita tarik daripada ayat-ayat ini. Peringatan tentang asal mulanya negeri Makkah dijadikan tanah haram yang aman, tempat manusia berkumpul, dan asal mula Ibrahim alaihissalam dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam diperintahkan membangun Ka'bah. Sampai kelak dari dekat Ka'bah itulah beribu tahun kemudian dibangkitkan seorang Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi Rasul penutup, membawa ayat dan kitab dan hikmat dan tuntunan kesucian hingga terkabul doa Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitab-kitab tafsir bertemu juga riwayat-riwayat lain yang lebih panjang dari yang kita salinkan dan kita kupaskan ini, dan kita sambungkan dengan beberapa sejarah. Ada tersebut bahwasanya Ka'bah yang didirikan Nabi Ibrahim alaihissalam itulah menurut contoh dari Ka'bah lain terletak di langit yang keempat bernama Baitul Ma'mur, persis terletak di langit bertentangan dengan Ka'bah yang di Mekah itu. Dan tersebut pula di dalam satu riwayat bahwasanya Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Adam setelah beliau turun ke dunia. Setelah dia bertemu dengan istrinya Hawa di padang Arafah, tengah padang itu diberi nama Arafah sebab di sana Adam dan Hawa kami mengenal kembali. Kata riwayat itu pula, setelah terjadi taufan Nabi Nuh, Ka'bah buatan Nabi Adam itu diangkat Tuhan ke langit sehingga dasarnya tinggal. Di atas dasar itulah Ibrahim alaihissalam mendirikan Ka'bah yang baru. Dan tersebut pula bahwasanya Hajarul Aswad atau batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah sekarang itu asal mulanya daripada batu yakut yang sangat putih, datang dari dalam surga, tetapi lama-kelamaan menjadi hitam karena dipegang oleh tangan manusia yang berdosa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.